Noviana. Di sini beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Nah, baik, Bu. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Nah, sebelum nanti saya akan melakukan ataupun mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya lakukan supervisi di dalam kelas tersebut, kita lakukan dulu pra-observasi ya, Bu. Nah, adapun tujuan yang akan dilakukan pada supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan kelak. Dan kenapa kita harus kita lakukan praobservasi ini sebagai persiapan awal, Bu, ya. Sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran, di mana tujuannya agar Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan bermakna kepada peserta didik kita. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pelaksanaan observasi besok? Ya baiklah, terima kasih Bu Mega. Dalam bahasa Inggris ini tentunya adalah untuk kita mengajar di kelas, tentu kita harus tahu apa tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajarannya. Nah, tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran bahasa Inggris yang kita lakukan besok itu adalah intinya adalah siswa itu bisa dapat mendeskripsikan ciri-ciri dan karakteristik tentang hewan atau sesuai dengan materinya. Oke, jadi tujuannya ini, Bu, ya, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri, menggambarkan ciri-ciri. Misalnya kalau hewan misalnya kayak apa namanya itu gajah misalnya kan. Nah, apa ciri-ciri khas dari gajah itu kan misalnya hidungnya panjang, kan, nah belalainya gitu, kupingnya lebar. Jadi mendeskripsikan ya ciri-ciri ataupun karakteristik dari hewan ya. Oke, Bu. Nah, kemudian Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti pada saat observasi? Ya, kembali lagi tadi kalau materinya masih tentang fauna, ya tentunya kalau tujuannya tadi dapat mendeskripsikan, dan kalau area yang ingin saya apa namanya itu area di bidang pengetahuannya ya. Nah, siswa itu dapat mengetahui ciri-ciri dan karakteristik dari hewan tersebut. Itu yang pengetahuannya. Kemudian yang keterampilannya, siswa tentunya dapat mengkomunikasikan dalam bahasa Inggris mengenai ciri-ciri dan karakteristik dari hewan tersebut. Oke, baik, Bu. Jadi ada dua ya, Bu, ya. Ada pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, Bu. Nah, Bu, di sini saya ingin mendengar nih, Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strateginya, model, dan metodenya. Oke, kalau dari segi strateginya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari segi modelnya kita menggunakan model PBL, itu apa namanya itu based learning ya. Nah, kemudian yang dari segi metodenya itu ada tanya jawab, terus nanti ada apa namanya itu siswa menebak gambar ya. Gambarnya nanti kita potong, nanti mereka menebak gambarnya, kira based on the picture, guess the picture what is it? Insyaallah ya, Bu, ya. Nah, Bu, selanjutnya nih, Bu, bagaimana media yang akan Ibu gunakan? Kalau media yang saya gunakan, saya sering menggunakan media infocus, vektor, terus ada juga nanti beberapa pictures, gambar
gambar-gambar Iya. ya Bu ya yang berkaitan dengan materi. Iya. Oke Bu. Nah kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Sesuai dengan jadwal saya mengajar itu besok hari Rabu kelas 9B. 9 jam Ya. berapa Bu? Jam habis istirahat kedua. Oh istirahat kedua. Iya, Oh, jam 12 12 ya. 10 ya Bu ya. Oke. Oke, Bu. Nah jadi Ibu akan melakukan besok ya Bu ya. Oke jam setelah istirahat kedua. Nah oke Bu. Nah kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan tersebut Bu? Ya, kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan roster ya. Roster saya ada besok hari Rabu di kelas 9B. Oh, oke Bu. Jadi hari Rabu ya Bu ya, kelas 9B. Nah, di situ saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Nah, nanti Bu, setelah kita melakukan observasi maupun kegiatan pembelajaran dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, nanti percakapannya insya Allah kalau tidak ada halangan, pengajar praktek kami akan datang. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya, banyak sekali yang saya dapatkan. Apalagi ketika kita masuk kelas kita memang harus mempersiapkan diri dulu ya kan, baik itu berupa media sesuai dengan materi yang kita ajarkan ya kan. Nah dengan demikian kita ketika mau mengajar masuk kelas kita sudah ada kepercayaan diri karena kita sudah mempersiapkan diri dari untuk mengajar di kelas. Demikian juga ketika kita masuk di kelas, anak itu kan menjadi apa namanya itu termotivasi, dia ingin sekali menunggu kedatangan kita karena kita sudah mempersiapkan diri. Kalau kita menggunakan media, Masya Allah, semangat sekali Bu ya. Oke. Nah Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Nah kita akan ketemu lagi besok ya Bu ya, observasi kelas. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Hello everybody. Hello. How are you today? How are you? Okay, before we start our lesson, listen to me, dengarkan dulu ya. Kita ada expression sedikit saja ya. Okay. If I say hi, say hello ya.
Anjing ya. Buffalo. Apa? Buffalo. What do you mean buffalo? Who know what do you mean buffalo? Kerbau. Banteng bison. Yeah. Okay. You. Ayo. Apa? Pig. Bukan. Pig. Ya. Pig. Babi. Okay.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi dengan saya Megawati CGP angkatan 10 dari Kabupaten Sorolangun. Nah, saya di sini masih ditemani oleh Ibu Istiana selaku guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Dan di sini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Desmir. Di sini Ibu Desmir merupakan PP maupun pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Desmir, Ibu Isti. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah ya Bu ya. Baik ya. Baik Bu, jadi di percakapan pasca observasi ini kita akan berdiskusi ya Bu ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, di sini dilakukan yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, baik Bu, untuk yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, terima kasih Bu Mega. Kalau ditanya mengenai perasaan, saya malah merasa senang kan, karena dengan adanya dilakukannya
observasi dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Isti dan juga Ibu Desmir, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.